supaya sesuai aturan. Oke. Karena kalau di bank syariah itu wah ketat tuh. Bank umum apalagi ya. Sangat ketat. Ada prudential principle-nya supaya tidak menyimpang, supaya tidak disalahgunakan. Oke, apalagi? Satu pendapat lagi. Memastikan seluruh aktivitas keuangan mungkin saya Pak. Jual operasional dananya. Duh, maaf putus-putus. Memastikan setiap apa? Seluruh aktivitas keuangan, memastikan seluruh aktivitas keuangannya itu sesuai syariah Pak, operasional, penyaluran dana, sumber dananya, dan Oh, iya. Ya. Ya, semuanya benar. Ini. Jadi kenapa kok harus di-manage dana itu? Ya. Kita kembali kepada fungsi bank sendiri. Fungsi bank itu apa? Sebagai intermediary. Ya. Dia sebagai perantara. Perantara antara siapa? Pemilik dana dan pengguna dana. Ya. Dia ada di tengah-tengah. Dia sebagai intermediary. Dan peran bank saat ini di zaman modern ini sangat-sangat penting. Karena apa? Dialah urat nadi perekonomian. Artinya dia yang mengalirkan darah-darah ke urat nadi, bukan ya pembuluh darah lah. Ya kalau istilahnya kan urat nadi perekonomian bank itu, tapi istilahnya apa? Pembuluh darah di tubuh manusia kalau dianalogikan. Jadi bank inilah yang sebenarnya memperlancar perputaran uang di sebuah wilayah atau di masyarakat atau di sebuah negara. Sehingga kehadiran bank ini sangat penting. Ya, dia aktivitasnya adalah ada 3 kan, menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana lagi ke masyarakat, dan menawarkan jasa-jasa layanan keuangan. 3 aktivitas itu. Dalam rangka apa? Ya tadi menjalankan fungsinya sebagai intermediary, tapi dia juga atas dia sebagai sebuah entitas bisnis punya tujuan. Tujuannya apa? Kalau sebuah bisnis, tujuan dia menjalankan bisnis usahanya apa? Dapatkan profit. Dia dari perputaran dia mengelola dana itu tentunya ada tujuan-tujuan, dan masing-masing bank atau lembaga keuangan ya tujuannya bermacam-macam, tapi intinya pasti semuanya bukan mengarah ke situ, tapi tujuan salah satunya adalah mengoptimalkan atau mendapatkan profit maksimal. Agar apa? Ya agar dia bisa menghidupi karyawannya, membiayai operasional banknya atau lembaga keuangannya, dan berkembang. Bukan hanya sekedar hidup saja, tapi berkembang. Itu intinya. Dan kalau saya mau ini kan lebih lagi, karena ini adalah lembaga keuangan syariah, bukan hanya laba menjadi tujuannya, tapi bagaimana bisa membayar zakat. Seharusnya ya zakat lembaga atau zakat individu gitu ya. Zakat individu karyawannya atau bahkan zakat lembaganya atas usaha itu. Kalau sudah bayar zakat kan berarti laba sudah lewat. Maksudnya sudah pasti labanya. Nah, sebenarnya hal-hal inilah yang harus di-manage, dikelola dengan baik
seperti tadi dikatakan Mas Mirza, agar sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun syariat, jangan menyimpang. Tapi tujuannya juga tercapai, yaitu menghasilkan laba. Sehingga materi ini merupakan dasar bagi kita memahami sebenarnya ruh atau inti bisnis bank itu seperti apa, bank atau lembaga keuangan syariah itu seperti apa sih? Gitu. Ya. Oke. Nah, pada mata kuliah ini Anda nanti mampu memahami dan melakukan cara-cara manajemen bank syariah sehingga terjadi keseimbangan antara sisi aktiva dan sisi pasiva atau liabilitas atau kewajiban pada saat mahasiswa bekerja di bank syariah atau lembaga keuangan nantinya. Artinya dengan mempelajari mata kuliah manajemen dana ini kita paham dan tahu tujuan manajemen dana itu sendiri, kemudian bagaimana strategi meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan dana di sebuah lembaga keuangan agar bisa mencapai tujuan lembaga keuangan itu secara efektif dan efisien. Itu intinya. Nah, pokok bahasannya nanti ada pendahuluan, pola dasar manajemen bank syariah, kemudian manajemen dana bank syariah, tapi ini nanti kita lewatkan. Kemudian manajemen likuiditas bank syariah, manajemen ya nanti ketika sudah masuk ke agak teknis adalah manajemen likuiditas, manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva produktif, kemudian nanti ada penyisihan penghapusan aktiva produktif, kemudian manajemen ALMA, Asset Liability Management. Tapi nanti ALMA ini saya kedepankan karena untuk pemahaman belum saya rubah selebihnya. Jadi ALMA dulu baru nanti kita ke manajemen masing-masing item. Kemudian analisis laporan keuangan bank syariah. Sampai sini. Kalau analisis kesehatan mungkin nanti hanya gambaran-gambarannya saja. Kita tidak sampai masuk. Dan tugas. Kita tidak ada presentasi kelompok karena memang terbatas waktunya, sehingga nanti ada tugas. Nah, tugas yang pertama adalah, nanti akan saya inikan di LMS juga, silahkan Anda mencari laporan keuangan. Kalau prodi perbankan syariah itu laporan keuangan bank syariah, kalau prodi ekonomi syariah mencari laporan keuangan BMT. Ya. Nah, mencari sekarang kan gampang, semuanya secara online bisa. Yang dicari adalah biasanya laporan, misalnya Anda dapat laporan akhir tahun Bank Syariah 2025 gitu, atau 2024 lah. Kalau 25 mungkin agak susah nyarinya. 2024. Maka nanti di dalamnya ada laporan keuangan juga 2023. Gitu. Jadi nyari satu aja laporan akhir tahun 2024. Biasanya kalau laporannya tertib itu bersanding laporan keuangan 2 tahun. Jadi ketika kita cari 2024, nanti 2023 juga di kolom sebelumnya. Nah, kenapa saya minta Anda mencari laporan keuangan? Karena disitulah ilmu praktisnya. Ya, memahami manajemen dana sebenarnya awalnya adalah memahami laporan keuangan. Ya, kita akan tahu strategi atau kinerja sebuah bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu dari laporan keuangan. Sehingga tugas pertama adalah mencari laporan keuangan bank syariah untuk prodi perbankan syariah dan BMT untuk prodi ekonomi syariah. 2 tahun. 2024 dan 2023. Itu ya. Ada pertanyaan? Kalau daftar pustaka banyak sekarang. Ada, kalau saya makanya Pak Muhammad karena dosen kita sendiri manajemen dana bank syariah. Kalau yang buku yang sering dipakai
sebagai rujukan itu Lipoliwa, manajemen dana bank, tapi itu konvensional. Oke. Ada yang ditanya untuk silabi? Belum, Mbak. Ini baru 11 ya, baru bisa nih yang hadir. Pak, ini tugas kelompok atau individu ya, Pak? Individu aja. Kelompok aja gimana, Pak? Sulit kali. Oh, kok sulit? Gampang. Ya udah, ini ada enggak, kelas ini ada maksudnya mata kuliah ini ada berapa mahasiswa? Perbankan syariah berapa? Ekonomi syariah berapa? Kurang tahu ya, Pak. Duh, oh iya, karena enggak. Nah, itu. Oke, nanti Mbak Dina ya coba cek ke akademik, minta angkatan ini perbankan syariah berapa, ekonomi syariah berapa. Kelihatannya banyak kan ekonomi syariah ini. Nah, itu kan kita belum tahu. Tapi gini, besok akan saya cek ke akademik, kemudian nanti mengenai pembagian tugas kelompok berapa-berapanya akan saya infokan melalui LMS, tugas di pertemuan kedua ya, nanti dibuka pertemuan kedua, nanti ada tugas, silahkan. Nanti mengenai berapa kelompok, yaitu tergantung dari jumlah masing-masing prodi ya. Dah gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalaupun kelompok, diharapkan semua juga harus paham. Jangan sampai hanya ketua atau yang aktif di kelompok saja yang punya pegangan atau memahami. Gitu. Karena biasanya begitu. Kalau kelompok, yang paham cuma ketuanya. Anggotanya cuma ngikut dan nggak paham. Ya. Oke, mengenai tugas, oke, nanti ada info lebih lanjut. Oh, ini sudah lewat aja ini. Nah, yang selalu saya ulang-ulang terus adalah mengenai fungsi bank. Dia sebagai intermediary atau perantara, kemudian dia juga sebagai agent of development, agent of trust, agent of satu lagi apa? Service gitu ya, agent of dakwah kalau bank syariah itu. Banyak kalau mengenai fungsi. Tapi kalau mau secara operasional, bahwa bank syariah ataupun BMT itu punya dua fungsi sebenarnya. Yang keduanya menjalankan sebagai intermediary atau perantara. Yang pertama dia fungsi tamwil, ya. Tamwil itu fungsinya adalah bagaimana dia profit. Intinya yang tamwil ini adalah unit bisnisnya. Unit bisnis artinya fungsi ini bagaimana mengoptimalkan profit. Karena bank syariah kalau nggak tujuannya profit ya nggak akan berkembang. Terkadang salah kaprah masyarakat bilang kok bank syariah sama kayak bank konvensional, apa-apa untung, apa-apa profit gitu ya. Nah, ya di syariah sebagai sebuah lembaga bisnis ya bagaimana menghasilkan profit optimal. Nah, bedanya dengan konvensional, kalau profit di konvensional kan hanya material. Nah, kalau di bank syariah ya profitnya profit yang maslahah gitu. Halal, kemudian berkah. Nah, sesuai dengan aktivitasnya, maka ada 3 fungsi di tamwil bank itu. Yang pertama ketika dia melakukan aktivitas penghimpunan dana. Di aktivitas penghimpunan dana, maka fungsi bank dia adalah sebagai manajer investasi. Ya. Jadi masyarakat
yang pemilik dana nanti itu kalau datang ke bank pada proses funding, maka bank harus berfungsi sebagai manajer investasi. Artinya dia yang dipasrahi atau diamanahi uang masyarakat untuk diinvestasikan, dikelola gitu ya, disimpan ya, kemudian nanti dikelola atau disalurkan. Nah, untuk penyalurannya masuk ke aktivitas kedua, penyaluran dana. Penyaluran dana ini bank bukan lagi menjadi manajer investasi, tapi sebagai investor mewakili para pemilik dana atau masyarakat untuk disalurkan kepada usaha-usaha yang profitable, kepada memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat atas kebutuhan konsumtif, produktif, dan lain-lain. Nah, dengan berbagai prinsip, saya yakin di pengantar Bank Syariah sudah dikenal, Anda sudah disampaikan apa itu akad wadiah, apa itu akad jual beli, apa itu akad bagi hasil atau kerjasama, apa itu akad sewa menyewa, gitu ya, sudah. Nah, dari sinilah, dari penyaluran dana inilah diharapkan bank mendapatkan pendapatan yang nantinya akan menghidupi bank itu, kemudian akan juga dibagi hasilkan dengan pemilik dana, karena dia sebagai manajer investasi, ketika dari hasil investasinya atau penyaluran dananya menghasilkan, maka dia wajib membagi hasilkan juga kepada para pemilik dana dengan akad mudharabah. Kemudian jasa-jasa layanan lainnya. Ya, karena bank aktivitas ketiganya adalah memberikan layanan jasa keuangan. Nah, kalau di bank syariah kan harus disesuaikan dengan akad ya. Tapi kalau di bank konvensional, jasa-jasa layanan keuangan ini banyak sekali. Tapi ketika istilahnya disesuaikan dengan akad, ternyata nyambung. Contohnya, menurut Anda apa yang jasa layanan keuangan apa yang ditawarkan oleh bank? Ini bank secara umum ya. Apa? Setahu Anda? Kok hilang? Waduh. Dan muncul lagi. Ya, sudah muncul. Contohnya, jasa keuangan apa? Ayo, satu aja. Transfer bank, Pak. Ya, transfer. Nah, ternyata ketika dikaji, apa akad yang sesuai dengan jasa keuangan yang diberikan oleh bank ini di bank syariah. Oh, ternyata akad yang dipakai adalah akad wakalah. Wakalah adalah jasa mewakilkan. Jadi misalnya orang tua Anda di kampung ingin ingin kasih uang ke Anda karena jarak, maka nggak bisa langsung. Maka orang tua Anda meminta bank untuk menyerahkan itu ke Anda. Jadi bank mewakilkan orang tua Anda memberikan itu kepada Anda. Itu jasa layanan. Kalau dulu sebelum ada mobile banking, sebelum apa, wah laris itu transfer. Ya, karena kalau orang tua dulu mau transfer uang itu harus ke bank dulu, sebelum ada ATM, sebelum ada mobile banking apalagi ya. Itu harus ke bank dulu, ngisi kwitansi dulu, nyetor ke teller, dari teller nanti disesuaikan
Tahu berapa hari nyampe? Misalnya dari Lampung ke Jogja. Ya sebenarnya cepat. Dulu sudah ada teknologi tapi tidak secanggih sekarang. Tapi misalnya orang tua Anda ngirimkan hari ini, kemungkinan Senin atau Selasa baru bisa Anda ambil. Jadi berhari-hari gitu ya. Itu dulu, itu adalah wakalah akadnya. Nah, atas jasa pengiriman itu, maka bank meminta fee atau jasa di administrasi. Kafalah pun begitu, SORF, jual beli valuta asing, tukar menukar uang asing ya, ijarah, wadiah, yad amanah. Nah, kalau wadiah, yad amanah, masih ingat ya, yang materi di semester 1, dia sama-sama akad titipan, tapi barang yang dititipkan tidak boleh digunakan. Kan bingung kalau bank terima uang, tapi nggak bisa. Jadi uang itu harus disimpan dan nggak boleh dicampur dengan yang lainnya. Bisa nggak? Nah, di bank syariah atau di bank itu bisa terjadi. Misalnya, Anda lagi buka usaha, ketika ada pembayaran 100.000 pertama, itu mau Anda ingat bahwa uang ini uang bersejarah gitu ya. Nah, Anda datang ke bank. Bang, saya pengen kalau taruh di rumah atau apa takutnya hilang atau kepake atau apa, datang ke bank aja. Bang, saya pengen simpen uang ini. Loh, kenapa nggak ditabung aja, Mbak, misalnya. Waduh, nanti ditabung dicampur dengan uang-uang lain gitu. Nanti kenangannya atau historisnya hilang karena pengennya uang yang saya simpan ya uang dengan nomor seri ini, keluaran tahun ini, seperti ini. Bisa nggak bank memenuhi kebutuhan mbaknya? Misalnya Mbak Dina gitu ya. Ayo. Ini kan peluang juga. Ada yang tahu? Apa yang ditawarkan bank? Jasa apa? Berangkas Mbak penyimpanan. Nah, kalau berangkas itu kan punyanya bank ya. Ada di dalam berangkas itu ada berangkas kecil lagi. Namanya apa? Walaupun saya belum pernah lihat secara bukan. Walaupun saya belum pernah melihat secara langsung begitu ya. Tapi saya tahu oh itu toh kotak-kotak kecil gitu. Yang masuk ke ruangan itu harus orangnya sendiri dan bawa kunci. Pernah lihat? Lihatnya di mana? Film. Jadi film itu nggak semuanya untuk hiburan, tapi pengetahuan dan wawasan kita. Namanya apa? Safe Deposit Box. Safe Deposit Box. Iya, SDB. Itu bank menyediakan itu. Misalnya, nggak harus barang-barang berharga. Jadi berharga itu kan relatif. Kalau di film-film kan berlian, perhiasan, sertifikat, akte kelahiran itu kan berharga. Kalau kita menganggap 100.000 tadi Mbak Dina menganggap itu sangat berharga karena untuk kenang-kenangan seumur hidup, ya itu juga berharga menurut Mbak Dina. Jadi relatif toh. Nah, bank akan menyediakan layanan penyimpanan barang-barang berharga. Namanya safe deposit box. Jadi dititipkan, nggak boleh dipakai. Itu wadiah yad amanah. Kalau wadiah yad amanah dititipkan, tapi boleh digunakan. Itu nanti di prinsip penghimpunan dana atau produk-produk penghimpunan dana. Nah, jadi di bank syariah itu semuanya harus sesuai dengan akadnya. Sama-sama wadiah, tapi yang satu domanah, satu amanah, sudah berbeda. Ya.
Nah, semua itu dilakukan di fungsi tamwil, tujuannya apa? Agar mendapatkan pendapatan optimal sehingga bisa eh, mengcover biaya-biaya operasional sehingga menghasilkan laba yang optimal juga. Itu kalau di tamwil. Nah, kita akan membahas manajemen dana itu di fungsi tamwilnya. Karena tujuannya adalah profit. Menghimpun, kemudian mengalokasikan kemana, hanya dua nanti aktivitasnya. Menghimpun dana, alokasi dana. Menghimpun dana, alokasi dana. Itu aja. Tapi di tamwil. Tapi jangan lupa kalau bank syariah itu fungsi ada satu lagi fungsinya. Fungsi keduanya adalah fungsi mal. Ya. Fungsi mal atau fungsi sosial. Nah, ya. Kita lihat sebentar karena sedang azan. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Di bagian mal sama aktivitasnya menghimpun dan menyalurkan. Tapi berbeda jauh dengan yang tamwil. Kalau yang tamwil dia menghimpun dana masyarakat yaitu milik masyarakat yang bank syariah atau BMT wajib menjaga dan nanti satu saat akan mengembalikan ketika yang punya minta gitu ya. Kemudian dia juga menyalurkan ke usaha-usaha atau kebutuhan-kebutuhan yang nantinya mendatangkan pendapatan bagi bank. Nah, sedangkan yang fungsi mal di sini berbeda jauh karena tujuannya adalah non profit. Ya. Non profit. Artinya dia tidak punya target profit. Dia tidak dikejar-kejar harus profit atau laba berapa. Tugasnya cuma bagaimana menghimpun dana sosial dari masyarakat. Kalau di dalam Islam kan ada zakat, infak, sodakoh, hibah, wakaf. Sekarang wakaf uang ada. Nah, bagaimana secara optimal menghimpun dana-dana sosial tadi, kemudian bagaimana disalurkan secara optimal. Artinya jangan sampai ada saldo atau banyak saldo gitu ya. Karena baitul mal yang kinerjanya bagus adalah baitul mal yang saldonya sedikit karena dia sudah bekerja.
Pekerjaannya ya bagaimana menyalurkan dana. Walaupun memang di sini di Baitul Mal, di fungsi mal dibutuhkan sebuah ide-ide kreatif dan inovatif untuk produk-produk pemberdayaan misalnya. Jadi tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif, walaupun itu ada. Ya, contohnya misalnya, mal bank syariah ini mampu menghimpun zakat. Kalau zakat kan memang sudah ada aturannya, ya sudah ada aturannya dan itu wajib bagi mereka yang memang sudah punya kewajiban untuk membayar zakat. Sehingga bank menyediakan mewadahi penyaluran zakat mereka. Nah selanjutnya kan bagian mal ini sebagai amil zakatnya yang menyalurkan kepada 8 asnaf yang membutuhkan. Tentunya kan nggak jauh-jauh di sekitar, gitu ya, di sekitar bank atau nanti di tempat misalnya ada desa yang butuh bantuan, fokus ke situ atau ke sebuah wilayah mana. Nah begitu. Jadi di sosial ini ya kalau dilihat sekilasnya adalah bagaimana melempar, maksudnya menyalurkan uang sebanyak-banyaknya dan jangan sampai bersisa gitu, mengoptimalkan. Tapi tidak bersisa di sini artinya yang disalurkan tepat sasaran, kemudian bisa memberdayakan, kemudian bisa mengupgrade ya umat yang tadinya di bawah garis kemiskinan seperti fakir gitu ya. Fakir, siapa yang bantu kalau bukan dari dana-dana sosial ini? Ya, kalau fakir itu kan dia tidak punya kerjaan sehingga dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Yang di atasnya apa? Miskin. Miskin, dia sudah bekerja tapi nggak bisa, penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan dasar, itu miskin. Dan umat Islam banyak di situ pada posisi miskin. Ada yang dibilang di bawah garis kemiskinan banyak, pas di garis kemiskinan banyak, yang di bawah juga banyak. Nah, di bawah garis kemiskinan itu lebih miskin gitu, maksudnya fakir. Nah ini kalau fungsi malnya nggak jalan, ya bagaimana bisa membantu umat naikkan. Nah kemudian misalnya ya yang fakir dan miskin mungkin dibantu untuk, kalau sekarang kan programnya BLT ya, bantuan langsung tunai. Tapi kalau dari sosial nanti yang malnya ya itu juga dilakukan, tapi yang miskin ini diberikan kail atau pinjaman, kodul hasan namanya. Dia punya skill apa, diberikan modal. Tapi modalnya itu bukan seperti modal di yang tamwil. Kalau tamwil diberikan modal harus kembali, maksudnya dalam bentuk pembiayaan, dan nanti kalau menguntungkan ada bagi hasilnya. Tapi kalau di mal ini dia supportnya adalah kodul hasan, pinjaman kebajikan, dipinjamkan modal itu dan dikembalikan kalau sudah mampu, dikembalikan pokoknya saja tanpa tambahan. Nah jadi lengkap dua fungsi ini. Tamwil itu menangani yang sudah istilahnya settle, membantu mereka untuk berkembang secara ekonomi dan segala macam. Yang miskin, fakir, dan yang punya masalah 8 asnaf ini dibantu dari sisi mal. Terus nyambungnya di mana? Oke. Fungsi mal ini sebenarnya ini adalah penyapu. Yang nyapu di grassroots gitu ya. Apa ya istilahnya, bukan penyapu jalan ya, tapi dia yang nyisir
persoalan umat di bawah seperti kemiskinan, kebodohan, dia yang nyisir bagian malnya. Supaya apa? Bisa terupgrade baik kehidupannya, baik pendidikannya, baik skillnya gitu. Ini bagian mal yang nyisirin ini. Kalau tamwil fungsinya adalah yang sudah ready dibiayai. Gitu. Nah, bagaimana nanti bagian mal? Wah, kalau bagian mal ini yang tugasnya sosialnya, pahalanya berlimpah-limpah kalau memang dijalankan secara, karena mereka tugasnya adalah mengangkat derajat umat. Gitu ya. Bagaimana yang miskin ketika punya skill tapi nggak punya akses modal, ketika diberikan akses Qodul Hasan dia bisa berkembang begitu ya. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Bisa upgrade diri, upgrade usaha gitu. Nah, tentunya ketika sudah upgrade misal dari usaha mikro menjadi usaha kecil ya, bisa berkembang. Dia si pengusaha ini jangan hanya mengharap Qodul Hasan, karena dia sudah naik kelas dan dia sudah bisa mengakses nanti yang bagian tamwilnya. Maka tugasnya tamwil adalah mensupport secara pembiayaan. Nah, gitu. Itu kan masing-masing punya tugas. Nah, sayangnya sekarang mayoritas bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah atau BMT fokusnya hanya di tamwil, karena yang dilihat adalah di situ ada untungnya, ada labanya di situ untuk menggerakkan dan mengembangkan BMT. Sedangkan yang mal non profit ya, kalau ada yang bayar zakat diterima, kalau nggak ada ya sudah. Nah, seperti itu. Padahal kalau mal ini dikelola secara profesional, saya yakin artinya mendapatkan trust dari masyarakat, terutama para muzaki gitu ya. Yakinlah dua fungsi ini yang nanti, kalau tamwil kan hampir sama kayak bank konvensional, karena aktivitasnya sama, tujuannya juga sama, profit gitu ya. Bedanya cuma di sistem sama berkahnya gitu. Ketika malnya juga bisa jalan gitu ya, dua kaki ini jalan beriringan, saling support gitu. Nah, masyarakat nanti akan tahu, oh iya ternyata bank syariah beda ya sama bank konvensional, sering bantu kaum duafa, sering istilahnya bakti sosial, pasar murah dan segala macam untuk membantu masyarakat sekitar. Wah, itu luar biasa kalau begitu. Nah, enaknya di mal apa? Para pengelola hanya berpikir bagaimana membuat produk inovatif agar bisa mengkondisikan tadi 8 asnaf ini lepas dari persoalannya. Ya. Persoalan ketika fakir dia bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ketika dia miskin dia bisa mendapat berusaha dapat pinjaman modal untuk mengupgrade usahanya. Terus apa lagi ya? Baru 2 8 asnafnya. Khodimin, orang yang terlilit hutang bisa lepas dari hutangnya. Apa lagi? Baru 3, belum. Ayo. Mu'alaf ya mu'alaf sebagai hadiah gitu ya. Ya walaupun dia orang kaya tapi bentuk perhatian, dikasih Quran lah. Nah, beli pengadaan Quran kan pakai duit ya. Nah, duit sosial
atau mukena atau sajadah gitu ya. Itu kan sebagai ungkapan bahagia ketika ada saudara yang diberi hidayah. Itu kan juga pakai uang, ya, uang dari dana sosial ini. Kemudian ada 4 ya, budak sahaya, hamba sahaya atau budak gitu. Sekarang kan tidak ada perbudakan secara ini ya, secara undang-undangnya, tapi kan wah kita bisa lihat kita salah satu ekspor SDM kita yang paling banyak kan jadi tenaga apa ya, tapi itu bukan budak ya, tapi bekerja, dibayar, digaji, walaupun ada kasus-kasus yang memang penganiayaan, tidak dibayar, digaji, nah itu baru perbudakan. Tapi semoga dengan mal ini nanti bisa mengupgrade agar tidak menjadi tenaga kuli, panggul gitu ya. Terus apalagi orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah. Terus musafir yang kehabisan bekal itu. Kedua ini kan bisa di zaman sekarang bisa untuk beasiswa, karena orang yang sedang lagi belajar itu kan lagi berjuang gitu untuk jadi pintar, kemudian berjuang di jalan Allah. Nah, beasiswa lah. Nah, beasiswa ini ya dari dana sosial, dari mal. Yang terakhir apa? Lupa. Yang terakhir apa? Yaitu yang ngelola mal siapa? Karyawan yang ada yang mengelola dana sosial ini kan Amil. Amil juga punya hak atas kerjanya mengelola dana sosial ini. Nah, bagi bank syariah atau lembaga keuangan merasa berat karena mereka bingung gajinya dari mana. Gitu. Kalau gajinya dari Tamwil, akan membebani Tamwil, karena Tamwil sudah banyak karyawannya. Nah, sebenarnya mal akan bisa menggaji dirinya sendiri kalau dia sukses dalam penghimpunan dana sosial dari masyarakat. Karena nggak usah tergantung pada Tamwil. Mereka bisa menggaji dirinya sendiri ketika mereka secara optimal bisa menghimpun dana sosial dari masyarakat. Dan tugasnya berbeda jauh. Kalau Tamwil, sport jantung. Setiap harinya harus lihat, ada pengambilan besar dana masyarakat yang dijadikan cadangan tinggal dikit karena sebagian besar sudah disalurkan dalam bentuk pembiayaan, kan gitu setiap hari. Sport jantung. Bagaimana mencadangkan biar aman dan segala macam. Karena dana yang masuk ke Tamwil itu kan harus dikembalikan, kecuali modal. Ya. Dana yang masuk ke bank syariah atau lembaga atau BMT ya, itu kan harus dikembalikan kepada yang punya, kecuali modal. Kalau modal itu dana pemilik ya, nah, harus tetap. Tapi kalau dana pihak kedua dan ketiga atau dana masyarakat ya harus dikembalikan karena itu kewajiban. Padahal kalau nah, bagaimana proses pengembalian ini nggak serta-merta langsung banyak gitu. Karena apa? Kan harus diputar dulu untuk mendapatkan pendapatan. Nah, kalau Tamil begitu, mikir bagaimana menjaga likuiditas, bagaimana menjaga modal agar tetap bisa menopang operasional, bagaimana menjaga cadangan, tadi sudah menjaga kualitas pembiayaan agar tidak banyak yang macet atau bermasalah. Itu yang dilakukan Tamwil. Karena pasti dana yang sudah diamanahkan ke Tamwil akan dikembalikan kepada yang punya, kalau yang punya minta. Sedangkan mal, ada nggak yang minta zakatnya dikembalikan? Ada nggak yang minta wakaf uangnya dikembalikan? Nggak ada. Tuh, berbeda.
Hanya tugasnya MAL adalah bagaimana dari dana sosial ini bisa memberikan atau berdampak positif bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, memang untuk fungsi MAL ini bank syariah ataupun BMT terkena aturan karena mengelola dana sosial itu izinnya adalah sebagai LAS, lembaga ambil zakat. Ya. Sekarang sudah banyak ya LAS, kalau BAS, badan ambil zakat kan itu punya pemerintah, tapi LAS sudah banyak. Sebenarnya bank juga kalau mau serius nggak apa-apa diurus LAS-nya sebagai bagian dari fungsi MAL, kemudian dikelola secara optimal. Karena beberapa bank syariah yang saya temui, saya tanya, bagaimana dengan fungsi MAL, maksudnya pengelolaan dana sosial. Oh ya, kita sudah menghimpun zakat, ada yang mau infak kita terima, terus akhirnya ya kita salurkan ke Basnas. Saya langsung aduh, sayang sekali. Maksudnya ya memang Basnas tugasnya mengelola itu juga. Tapi alangkah baiknya kalau bank syariah itu sendiri yang mengelola. Karena apa? Agar bisa memberikan dampak positif juga, bukan hanya kepada mereka yang sudah mapan gitu ya, tapi bagi mereka-mereka yang sangat butuh pertolongan, yaitu fungsi MAL di situ berjalan. Bayangkan kalau kedua kaki atau fungsi ini berjalan beriringan secara profesional, nah yakinlah masyarakat sudah tahu, oh iya ternyata bank syariah tidak sama dengan bank konvensional. Kalau selama ini kan masih bilang sama, karena apa? Nggak kelihatan bedanya, nabung begitu, mau pembiayaan juga begitu. Gitu. Nah, ruang lingkup kegiatan manajemen bank. Ya, jadi ruang lingkupnya sangat luas. Segala aktivitas bank dalam rangka penghimpunan dana masyarakat. Ya, satu, itu udah ketika menghimpun dana. Kemudian aktivitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan penyediaan uang tunai bagi pembayaran kepentingan deposan. Artinya bank harus hati-hati dalam hal cadangan likuiditas. Karena apa? Seperti tadi saya katakan, masyarakat menyimpan dananya di bank, kemudian mereka mungkin tidak ambil semua, tapi kan mungkin dikit, kebutuhannya ambil dikit, ambil lagi. Nah, ini harus tersedia cadangan likuiditas. Karena kemudian bagaimana penempatan dalam bentuk kredit kalau di bank konvensional, kalau di bank syariah dalam bentuk pembiayaan sebagai usaha pelayanan kebutuhan masyarakat dalam bentuk lain demi kepentingan rentabilitas bank yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Karena pembiayaan ini adalah sumber utama bank, sumber utama pendapatan bank. Kemudian pengelolaan modal agar dapat berfungsi wajar sesuai dengan peranannya selaku penggerak aktivitas. Ya, modal harus mengikuti perkembangan bank atau perkembangan institusi. Nah, nanti ada kecukupan modal minimal atau capital adequacy ratio. Artinya bank boleh berkembang sedemikian rupa, boleh menghimpun dana sebanyak mungkin, tapi ingat modalnya juga harus bertambah dan bertambah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, nanti ke depannya selanjutnya kita akan membahas bagaimana manajemen dana di Tamwil. Karena di Tamwil ini memang banyak sekali
prudensial prinsipalnya atau prinsip-prinsip kehati-hatiannya, agar jangan sampai bank ataupun BMT itu nyimpang. Begini, ada beberapa kasus-kasus yang terjadi baik di bank maupun BMT, bukannya karena mereka, terutama BMT ya, BMT kan pengawasannya tidak seketat di bank. Walaupun bank banyak juga kasus-kasus seperti sebelum Krismon 97 yang seangkatan saya masih ingat, ada yang namanya Bank BHS, Bank Harapan Sentosa. Itu luar biasa ekspansinya, luar biasa. Dia sedang lagi mulai 94, 95 gitu ya. Itu bangun gedung kantornya megah-megah. Kemudian beli tanah luas-luas. Salah satu tanah yang dimiliki Bank BHS itu salah satunya yang sekarang jadi mall di depan Polda DIY itu. Apa itu? Mall mana? Pakuwon ya, sekarang Pakuwon ya. Nah, itu tanah dulunya, tanah seluas itu miliknya BHS Bank. Ya. Itu beberapa bangunan-bangunan hampir jadi, bukan hampir jadi, baru setengah jadi, baru kerangka-kerangka. Tiba-tiba bank ini, kalau banknya, menyaingi BCA dulunya, kan BCA udah top secara visual gitu. Nah, Bank BHS ini akan mengikuti dan akan menyalip gitu. Kalau yang kita lihat, yang saya amati, karena bangunan-bangunannya bagus-bagus, mau bangun yang lebih besar, lebih bagus. Gitu. Tiba-tiba 96, bank ini dilikuidasi. 96 itu saya masih kuliah, jadi belum paham betul seperti apa. Tiba-tiba masyarakat kaget gitu, lah bank yang sebesar itu kok bangkrut gitu. Nah ternyata mereka ya karena kesalahan dalam hal manage dana. Jadi membeli tanah, membangun gedung-gedung mewah dan segala macam, untuk sebenarnya dia punya maksud, ini loh BHS bisa dipercaya, gedungnya mewah seperti BCA, lebih besar lagi, fasilitasnya canggih dan segala macam, untuk menarik kepercayaan. Kan ini bisnis kepercayaan bank atau lembaga keuangan ini. Agar masyarakat percaya, agar masyarakat mau nabung gitu dan menggunakan jasa bank tersebut. Tapi langkah yang dilakukan kurang tepat. Karena apa? Saya yakin membeli aset tanah sedemikian luas, membangun gedung-gedung secara serempak, itu kan butuh dana. Nah, dana itu kemungkinan tidak diambil hanya dari modal, tapi mungkin saja dari pinjaman bank lain atau bahkan dana pihak ketiga terpakai untuk membangun yang seperti itu. Akhirnya sebelum Krismon masih normal-normal kondisinya. Akhirnya dilikuidasi. Nah, saya sebagai mahasiswa saat itu, dan dapat masukan dari dosen, ya karena itu belum terlalu ketat dulu pengawasannya, dia punya aset banyak sekali dan lagi bangun gila-gilaan. Akhirnya dia kesulitan secara likuiditas, dan ketahuan dari laporan keuangannya ternyata antara modal dan aset aktiva tetap itu nggak balance, lebih besar asetnya dibandingkan modalnya. Padahal aset yang dimiliki bank seharusnya tidak melebihi modal, karena modal itu untuk pembelian aset. Nah, ketika sudah bermasalah begitu, ya sudah, BI mengambil tindakan tegas, cut, terus harus bangkrut. Nah, dulu masih enak, bank itu kalau bangkrut, yang mengembalikan uang dana pihak ketiganya siapa? BI. Ya tentunya
yang bertanggung jawab ya, tentunya dengan aset-asetnya dilelang segala macam, tapi masyarakat nih harus dikembalikan dulu. Nah, itu BI yang bertanggung jawab. Jadi, wah luar biasa. Apalagi pas masuk Krispon. Wah, itu lebih gila lagi. Dari 300 bank yang berdiri di Indonesia, lewati Krispon 97, 98 tinggal separuh. Separuh pun itu karena bantuan pemerintah hingga bisa bertahan hidup. Nah, artinya Krismon kemarin itu istilahnya warning bagi pemerintah Indonesia agar lebih pengawasan, lebih hati-hati, lebih karena uang-uang yang ada di bank yang berdiri itu adalah uang masyarakat. Pemerintah menjaga itu, jangan sampai masyarakat dirugikan, gitu kan? Itu di bank. Di sisi mikro, BMT hampir sama kasusnya. Saya sudah cerita belum ya? Kalau ada satu BMT, wah tiba-tiba naik, asetnya berkembang luar biasa, penghimpunan dananya menanjak drastis gitu karena strateginya pinter. Ya. Di Jogja, BMT Beringharjo yang sudah 15 tahun atau 16 tahun berdiri, asetnya sekitar ratusan miliar gitu ya. Dia dalam kurun waktu 2-3 itu masuk ke 4 tahun bisa hampir menyalip BMT Beringharjo. Wah, hebat ini, saya bilang gitu. Dan saya, wah BMT ini canggih, mampu pesat berkembangnya. Ya. Karena apa? Strategi mereka adalah ketika itu hadiah, boleh memberikan hadiah, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan untuk menarik simpati masyarakat, kepercayaan masyarakat. Jadi kalau deposito 3 bulan dengan nominal sekian, nanti dapat kipas angin. Ada itu dulu puluhan juta, deposito selama 6 bulan akan dapat handphone. Wah, handphone dulu kan benda prestis ya. Itu banyak masuk sehingga tiba-tiba besar. Udah punya gedung sendiri. Gedungnya juga di tempat strategis di dekat ring road. Tapi tiba-tiba di satu kejadian, dan itu sangat kalau saya bilang mungkin sepele ya, tapi disitulah terbuka bahwa kinerja kondisi BMT ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Dimulai dari ketika dia punya kantor kas banyak di sekolah-sekolah elit gitu ya, sekolah-sekolah elit. Terus ya ini saya juga dapat cerita. Jadi mungkin salah satu pemicunya itu ada satu orang tua siswa di kantor kas yang nabung di kantor kas yang buka di sekolah itu ingin mengambil uangnya. Dia nabung, ibunya itu nabung ya lumayan jutaan gitu ya. Saya nggak tahu nominalnya berapa, tapi hari itu ibunya mau ngambil mungkin separuhnya, ya puluhan juta gitu ya, separuh dari tabungannya. Nah, si karyawan ini bilang, oh maaf Bu, kan sudah perjanjian kalau ngambilnya dengan nominal yang agak besar, pemberitahuan dulu biar kita siapkan. Oh iya, oh kalau gitu nggak bisa hari ini. Iya, oh iya, kalau gitu saya minta besok. Ya Mbak, karena saya sangat butuh. Oh iya, nanti saya sampaikan ke pusat, kantor pusat, kan itu kantor kas. Oke, hari berikutnya ibunya datang lagi karena memang sangat butuh. Bagaimana Mbak? Oh iya, ini sedang diproses Bu. Sambil nunggu anaknya di sekolah,
nunggu sejam lagi tanya, oh ya sebentar ya Bu, lagi diproses. Itu sampai 2-3 jam belum ada apa. Nah tentunya biasa ibu-ibu, dulu belum ada handphone Android canggih, dulu masih handphone SMS itu message service SMS. Jadi nggak seheboh sekarang. Tapi disitulah salah satu kejadian yang membuat tingkat kepercayaan nasabah terhadap BMT runtuh. Dimulai dari satu kejadian itu, ibu-ibu. Jadi tiba-tiba udah 3 jam atau berapa jam nunggu, belum ada realisasi. Akhirnya ibu-ibu mungkin emosi, marah, gitu ya. Biasa ibu-ibu kalau marah. Akhirnya ibu-ibu yang lain mendekat. Gitu. Kenapa Bu? Ini saya udah sabar dari tadi. Mau ngambil uang saya separuh aja. Kok dari kemarin belum cair juga. Saya nggak bisa dapat. Nah, atas pernyataan itu, yang ibu-ibu lain juga punya tabungan. Tanya loh, saya juga punya tabungan di sini. Jangan-jangan saya juga susah nariknya. Wah, ya udah diambil Bu. Power of mama. Ambil aja Bu, ambil aja daripada nanti bermasalah. Wah, udah. Dari hal sekecil itu, ketika kepercayaan tercederai sedikit gitu, berkembang. Kalau dulu kejadian itu sekarang, wah langsung WA, grup segala macam, jadi lebih cepat. Kalau dulu cuma antar ibu-ibu, dari ibu-ibu ke ibu-ibu, wah, itu power of mama. Akhirnya apa? Ya ketahuanlah bahwa BMT ini sedang kesulitan likuiditas. Karena apa? Nah, sekali lagi, pada penyaluran dana harus hati-hati. Nah, ternyata penyaluran dananya BMT memang sudah punya aset miliaran, sangat berani sekali menginvestasikan dananya ke proyek-proyek, mungkin properti atau apa, saya nggak tahu, tapi informasinya seperti itu. Ada yang ke properti, ada yang dalam jumlah yang sangat besar. Akhirnya bermasalah. Nah, sehingga ujung-ujungnya adalah kepercayaan masyarakat. Bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan. Sekali saja kita mencederai kepercayaan nasabah, itu adalah cikal bakal kita bangkrut ketika kita tidak segera menyelesaikan. Ya. Jadi ketika kita diberi amanah oleh masyarakat dana, karena dana yang ada di BMT atau di bank syariah sekalipun, itu bukan dananya bank. 80% atau lebih itu adalah dana masyarakat. Bank cuma diamanahi, BMT cuma diamanahi. Ya. Jadi yang kaya sebenarnya siapa? Masyarakat. Antara bank dan BMT, dua-duanya punya peran dalam menjadi urat nadi perekonomian, memperlancar peredaran uang di sekitar. Kalau saya, ya bank punya fungsi dan segmen sendiri, dan itu sudah memang tugasnya dia mensupport usaha-usaha yang sudah berjalan, yang sudah stabil gitu ya. Nah, bagaimana dengan usaha mikro dan kecil? Bank nggak mungkin turun langsung ke bawah. Mereka nggak punya sumber daya, nggak punya energi gitu ya. Maka BMT lah yang masuk ke lini ini. Dan BMT lah yang mempersiapkan lini bawah ini untuk upgrade dari usaha mikro menjadi usaha kecil.
dari usaha kecil menjadi usaha menengah. Nanti kalau udah menengah, oke ini segmen Pak, segmennya bank, sudah. Nah, BMT sebenarnya tugasnya ini, mengkondisikan yang di bawah-bawah ini untuk upgrade dan berkembang usaha-usaha yang di bawah ini untuk ke atas. Dan itu luar biasa effortnya, konsentrasinya, silaturahmi ke nasabahnya, pemikiran inovatif, kreativitasnya, itu diuji benar di BMT. Kalau di bank, yang dianalisis apa? Usahanya sudah jalan, sudah ada yang nanganin, skillnya sudah mumpuni, punya kompetensi, ya sudah. Realisasi, selesai, ngangsur, kasih bagi hasil, kasih, selesai. Tapi kalau di usaha mikro, harus diarahkan, harus dibimbing, dibina, gitu. Itu pahalanya. Jadi jangan ini ya, kalau kerja di BMT jangan berkecil hati, karena di situ luar biasa ujiannya. Pahalanya juga besar, maksud saya begitu. Oke, ada pertanyaan? Masuk ke slide yang kedua. Wih, udah 7:30 ya. Ini silahkan Anda pelajari, bisa dibaca. Saya sudah share di LMS pertemuan pertama dan kedua. Intinya begini, bank itu adalah sebuah institusi yang sangat tertib, disiplin. Ya. Pak, boleh bertanya tidak Pak? Oh, ya, silakan Mbak Umi. Nggih Pak, izin bertanya nggih. Kalau untuk pembiayaan yang mulai bermasalah itu, kalau di BMT bagaimana Pak penanganan dari marketingnya atau dari pihak BMT-nya? Apakah ada kayak semacam, maksudnya penanganannya bagaimana dari pihak manajemen BMT untuk yang dibiayai itu mulai menunjukkan tanda-tanda macet atau mulai kesulitan untuk membayar angsuran, kan itu kan nanti berefek pada kredit macet begitu ya Pak ya? Penanganannya sama dengan bank atau berbeda kalau BMT atau seperti apa nggih Pak? Mohon penjelasannya nggih, matur nuwun. Ya, kalau saya kan pendekatan atau yang saya berikan adalah secara akademis ya. Walaupun secara praktisnya di BMT itu lebih fleksibel dan lebih toleransinya tinggi. Kalau di bank, ketika SOP-nya begini ya begini gitu. Tapi kalau di BMT lebih pendekatan kekeluargaan dulu. Karena kan kalau di BMT itu kenapa sebenarnya masih bisa dikondisikan, karena ikatan emosionalnya sebenarnya lebih dekat gitu ya. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah mencari penyebab kenapa kok angsurannya misalnya nunggak berapa bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilihat juga ini pembiayaan apa. Gitu ya. Antara pembiayaan jual beli, pembiayaan mudorobah dan sewa itu berbeda. Walaupun penanganannya ya, walaupun secara teorinya ada yang restrukturisasi pembiayaan, artinya strukturnya dirubah, mungkin diperpanjang agar lebih istilahnya ringan angsurannya. Kalau memang dia masih punya kemampuan angsurannya terlalu berat. Kemudian ada yang rescheduling, ya, dischedule ulang. Kemudian ada 4 macam itu penanganan pembiayaan. Tapi semua itu tinggal lihat kondisinya. Kalau di BMT itu lebih kekeluargaan dulu pendekatannya.
kenapa segala macam. Kalau di bank ya memang ditanyakan kenapa kok gini-gini, ya udah nanti tindakan selanjutnya adalah sesuai dengan SOP yang ada. Apakah nanti misalnya dia udah nggak sanggup lagi bayar, ya udah jaminannya langsung dia apa ya istilahnya, kalau di bank konvensional ya, oke, jaminannya ini langsung dijual untuk menutupi. Nah, tapi kalau di bank syariah, apalagi di BMT, saya yakin itu lebih fleksibel. Ya. Intinya begini, tujuan BMT kan sebenarnya ingin membantu masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah dibantu, tentunya masyarakat juga harus menunjukkan effort atau itikat baik untuk ngangsur. Kecuali kalau memang dia punya kendala yang nggak bisa atau masalah sehingga dia tidak bisa mengangsur. Nah, hampir sama antara BMT maupun di bank syariah penyelesaian atas pembiayaan bermasalah. Ada restructuring, ada rescheduling, ada sampai mungkin karena memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, ada sampai penghapus bukuan dan lain-lain. Ada 4, saya agak lupa satunya itu. Gitu. Tapi nanti implementasi di lapangan kalau di BMT lebih fleksibel sebenarnya. Jangan sampai BMT-nya bukan rugi ya, tapi istilahnya kehilangan dana yang sudah disalurkan, dan juga bagi nasabahnya ya sebenarnya kan udah tanggung jawab nasabah membayar gitu ya, istilahnya kewajiban nasabah mengangsur. Tapi karena kondisi-kondisi tertentu, saya yakin BNT punya kebijakan-kebijakan. Apakah di restructuring atau reakat ulang ataupun rescheduling, macam-macam gitu. Tidak bisa di pukul rata, oh harus gini gitu. Nggak bisa, Mbak Umi. Nanti itu Anda akan dapatkan di manajemen pembiayaan. Oke, ada lagi? Oke. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa implikasi unsur manajemen pada bank syariah, artinya manajemen itu apa? Anda sudah dapatkan di semester 1? Ayo, manajemen itu apa? Mengelola. Segala upaya. Oke, mengelola. Mengelola untuk apa? Agar sesuatu taat sesuai aturan. Taat sesuai aturan. Oke. Lagi. Kenapa? Atau saya tanya, fungsi manajemen apa saja? Fungsi-fungsi manajemen. Planning, Perencanaan, organisasi, ya. pengawasan, controlling, pelaksanaan, monitoring atau evaluasi, controlling ya. controlling. POAC, planning, organizing, actuating atau pelaksanaan, controlling atau pengawasan atau evaluasi. Nah, ini penting bagi manajemen di bank. Bukan dananya saja ya, tapi seluruhnya. Bank ataupun lembaga keuangan syariah adalah sebuah institusi yang tertib, disiplin, dan lain-lain. Sehingga peruh manajemennya ini ya harus ada perencanaan, harus ada organisasi delegasi tugas yang baik dan bagus, pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, dan evaluasi untuk membuat perencanaan selanjutnya. Nah, di bank sebagai saya bilang
sebagai institusi yang secara tertib pasti melaksanakan ini semua. Maka di bank itu kan ada perencanaan awal tahun, pelaporan akhir tahun, dan di setiap kuartal, bulan, kuartal, semester itu ada evaluasi-evaluasi untuk pencapaian. Sehingga manajemen ini penting. Ya, ruh manajemen ini penting agar tujuan-tujuan dari bank tersebut tercapai. Nah, sebenarnya saya ingin menjelaskan apa sih bedanya visi, misi, tujuan, dan program. Nanti bisa dibaca di slide yang kedua. Ya. Visi itu adalah gambaran jauh ke depan sebuah institusi mau jadi apa 25-30 tahun ke depan. Misi, nah untuk mencapai visi ini, misi lembaga ini apa saja. Nah nanti Anda bisa lihat tuh di profil Bank Syariah atau BMT. Misinya apa? Nah, sedangkan tujuan biasanya itu diturunkan dalam tahunan. Ya, tahunan. Untuk mencapai visi tadi diturunkan, oh untuk tahun pertama kita harus begini, begini, begini. Atas misi tadi diturunkan menjadi tujuan-tujuan tahunan. Misalnya misinya adalah menyediakan kebutuhan masyarakat dari sisi pembiayaan, maka diturunkan dari tujuan tahunannya. Tujuan tahunannya adalah target pembiayaan tahun ini sekian, target funding tahun ini sekian. Nah, kalau misinya memberikan layanan seluas-luasnya atau arealnya luas, misalnya se-Indonesia atau se-Pulau Jawa, maka setiap tahun itu ada tujuan-tujuan. Misalnya tahun pertama, buka kantor pusat dulu. Tahun kedua, buka cabang di mana. Tahun ketiga, buka cabang di mana. Nah, itu tujuan. Kalau program ini adalah tadi untuk mendirikan cabang, programnya apa? Program turun lagi. Nanti sampai titik ke rencana biaya RAB. Rencana biaya nanti muncul di cash flow. Cash flow itu perencanaan bank 1 tahun ini seperti apa. Nah, ini semua butuh perencanaan, butuh pendelegasian tugas atau organizing, butuh dilaksanakan dengan optimal, butuh pengawasan dan evaluasi. Untuk apa? Mencapai visi BMT atau Bank Syariah ini 25-30 tahun ke depan. Bahkan ada yang 50 tahun gitu ya. Tapi sekarang saya yakin nggak ada yang visi yang kelamaan gitu. Paling 20 tahun. Kenapa? Sekarang kan bisnis perputarannya sangat cepat. Sehingga untuk mencapai visi paling 20 tahun, 15 tahun, 20 tahun sudah tercapai. Gitu. Ya, itu pentingnya manajemen. Maka manajemen dana adalah bagaimana mengatur dana yang ada di bank mencapai tujuannya. Nah, tujuan banknya apa? Nah, itu. Ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Insya Allah kita ketemu lagi Jumat depan ya. Setelah ini ada kuliah? Tidak, Pak. Oh ya, mungkin Jumat depan kita agak tambah sedikit waktu sehingga bisa jadi 2 sesi ya. Gitu. Nggak usah cari pengganti waktu lagi. Begitu? Baik, Pak. Terima kasih. Bagaimana? Laporan. Iya. Laporan keuangannya terus terang nanti di-download. Kalau bank kan enak ngambilnya di web bank itu atau sekarang kan mencari informasi laporan keuangan baik Bank Syariah atau BMT kan gampang secara online. Di-download. Nah, laporannya itu nanti di-upload di LMS. Tapi saya belum menyediakan tempat. Nanti saya perintahkan tugas itu nanti upload di situ.
Ya nanti untuk tugas. Iya, hanya upload aja. Jadi itu bahan kita nanti dalam perhitungan analisis laporan keuangan. Tapi tadi kan tidak individu ya, tapi kelompok. Nah, nanti saya ini kan kelompoknya, saya konfirmasi dulu ke akademik, yang perbankan syariah berapa, ekonomi syariah berapa, itu dulu. Nanti kemungkinan di pertemuan LMS pertemuan ketiga atau keempat sudah ada tugas rincian tugas seperti apa, nanti diupload di situ, begitu. Nanti laporan keuangan itu akan Anda analisis sesuai dengan apa yang kita bahas di setelah UTS. Hitung-hitungannya nanti di situ. Oke, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian perkuliahan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat weekend ya.